Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Klas. Saya dari mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya di sini akan membawakan materi tentang filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, philosophia, dari akar kata philo berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmah. Jadi filsafat secara etimologi berarti love of wisdom, atau cinta kepada kebijaksanaan atau kearifan. Socrates menyatakan filsafat ialah kajian mengenai alam semesta ini secara teori untuk mengenai alam semesta ini secara teori untuk mengenal diri sendiri. Plato menyatakan dan Aristoteles menyatakan filsafat adalah kajian mengenai hal-hal yang bersifat asasi dan abadi untuk mengharmonikan kepercayaan mistik atau agama dengan menggunakan akal pikiran. 5 definisi filsafat yang mengandung arti berbeda. Buku oleh H.M. Rashidi, Persoalan-persoalan filsafat pada tahun 1984. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat di sini dalam arti yang informal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Di sini filsafat dalam arti yang formal. Ketiga, filsafat adalah usaha mendapatkan gambaran tentang kehidupan sebagai suatu keseluruhan yang merupakan hasil berbagai sains dan pengalaman kemanusiaan. Keempat, filsafat adalah sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Pengertian filsafat di sini menunjukkan kepada bidang khusus dari ilmu dan membantu menjelaskan bahasa, dan bukan suatu bidang yang luas yang memikirkan semua pengalaman kehidupan. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problema yang menjadi perhatian manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Ciri-ciri berpikir secara filsafat. Yang pertama, berpikir radikal, yaitu menggali sampai ke akar-akar persoalan yang paling mendalam untuk menemukan hakikat atau makna yang sesungguhnya. Yang kedua, berpikir secara menyeluruh, komprehensif, secara umum atau universal tentang sesuatu. Berpikir konseptual melalui perenungan atau kontemplasi, yaitu menemukan konsep atau teori dan bukan untuk menemukan bukti empiris atau perseptual. Berpikir secara koheren dan konsisten. Koheren maksudnya sesuai dengan kaedah berpikir logis, dan konsisten maksudnya pemikiran itu tidak mengandung kontradiksi. Berpikir sistematik, yaitu pemikiran itu tujuan tersusun menurut sistem, ide yang disusun saling berhubungan. Berpikir bebas dan bertanggung jawab. Ruang lingkup filsafat. Yang pertama, ontologi. Ontologi disebut juga filsafat metafisika karena yang dipersoalkan itu termasuk juga realitas non-fisik atau di luar dunia fisik seperti hal-hal yang gaib. Yang kedua, epistemologi atau teori pengetahuan yang mempersoalkan tentang kebenaran atau truth, meliputi dasar atau sumber pengetahuan, luas pengetahuan, metode pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi, yang mempersoalkan tentang nilai-nilai kehidupan. Aksiologi disebut juga filsafat nilai, yang meliputi etika, estetika, dan religi. Etika adalah bagian filsafat aksiologi yang menilai perbuatan seseorang dari segi baik atau buruk.
Estetika adalah bagian filsafat yang menilai sesuatu dari segi indah atau tidak indah. Religi merupakan sumber nilai yang berasal dari agama atau kepercayaan tertentu. Ilmu pengetahuan. Konsep ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, sedangkan ilmu adalah pengetahuan. Tetapi pengetahuan belum tentu ilmu, sebab pengetahuan dapat diperoleh dengan atau tanpa metode ilmiah. Sedangkan ilmu harus diperoleh dengan metode ilmiah, yaitu dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif. Ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dibakukan secara sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau perorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, ataupun melakukan penerapan. Ciri-ciri umum ilmu pengetahuan. Ilmu bersifat rasional, artinya proses pemikiran yang berlangsung dalam ilmu harus dan hanya tunduk pada hukum-hukum logika. Ilmu bersifat objektif, artinya ilmu pengetahuan didukung oleh bukti-bukti yang dapat diverifikasi untuk menjamin keabsahan. Ilmu bersifat matematikal, secara kerjanya runtut berdasarkan patokan tertentu yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan hasilnya berupa fakta-fakta yang relevan. Ilmu bersifat umum atau universal dan terbuka, artinya harus dapat dipelajari oleh setiap orang. Ilmu bersifat akumulatif dan progresif. Kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran, sehingga ilmu pengetahuan maju dan berkembang. Ilmu bersifat communicable, artinya dapat dikomunikasikan atau dibahas bersama dengan orang lain. Filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan dirumuskan sebagai cabang filsafat yang mempersoalkan secara menyeluruh dan mendasar mengenai segala masalah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hakikat ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, metode ilmu pengetahuan, dan kebenaran ilmu pengetahuan. Hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan ilmu yang umum dan sering disebut sebagai induk dari segala ilmu, atau mater scientiarum. Karena pada mulanya ilmu pengetahuan merupakan bagian filsafat. Baik filsafat maupun ilmu pengetahuan, intinya adalah berpikir. Bedanya, kalau filsafat memikirkan atau menjangkau sesuatu itu secara menyeluruh, maka ilmu memikirkan atau menjangkau bagian-bagian tertentu tentang sesuatu.